Our manager was tired, successful on the cup. He brought us number 19, his name is Jurgen Klopp. We needed a replacement, and who was all he got? He brought us number 20, and his name is Arne Slot. To the left! To the right! Bounce. He brought us number 20 and his name is Arne Slot. Ya, sekarang gua tanpa Patrick, jadi gua mau ngecen all about Liverpool. Tim yang lagi top-topnya nih. Top-topnya sialnya tapi. Udah bumper dulu. Kembali lagi di Poros Salang bersama gue, Raymond Slot. Di sebelah gue nggak ada Patrick, jadi karena dia lagi sakit. Minta doa kalian untuk kesembuhan Bang Pet ya. Aduh, sendiri lagi nih gue nge-review, ngebahas Liverpool, enggak. ngebahas Manchester United. Kenapa tadi gue bilang gue Arne Slot? Gue lagi suka banget nih sama nih pelatih, luar biasa banget. Gue lagi kagum banget, mau benci sama gue fans Liverpool terserah. Cuman yang pasti gue lagi happy. Pasti lu juga lagi happy. Karena dengan kekalahan berturut-turutnya Liverpool sekarang ada di bawahnya Everton. Aduh, Liverpool. Buat gue Slot itu pelatih idaman. Dia baru datang ke Liverpool, tiba-tiba langsung ngasih gelar ke 20. Yang akhirnya sama nih levelnya sama Manchester United. Gilaan. Abis interview pas kemarin mereka kalah lagi kan di Liga Champions lawan PSV. Di wawancaranya dia bilang gini, It's a shock for anyone, for the players, for me. This is very unexpected. Lili. Terus dia bilang lagi, it would be nice to turn it around to get victory, but if you are working as a coach and not doing well, then it is normal that question are asked. Yang artinya kan berarti kurang lebih nih orang udah dapet kepercayaan dari manajemen 100% gue bilang. Jadi kalau buat kalian fans Liverpool yang berharap slot out, gue udah mulai ngeliat nih banyak banget dari pagi itu tagar Arne slot out atau slot out itu udah banyak banget. Gue rasa nggak bakal kejadian, cok. Masa orang yang baru kemarin ngasih kalian gelar ke-20 udah disuruh keluar? Kan gak ngotak gitu loh. Jadi menurut gua ini orang udah ngerasa percaya diri, apapun yang dia lakukan pasti disupport sama manajer. 500 miliar pound ya kameramen Arsenal ngeluarin dia sebanyak itu, hampir 500. Dia datengin Milos Kerkez, dia datengin Hugo Ekitike, dia datengin Alexander Isak, banyak dah. Jadi menurut Florian Wirtz, wah gila. Maksud gue ini tim sebenarnya udah tinggal tunggu klik aja, lu sabar-sabar aja. Mungkin saat ini dia lagi lagi mencoba meramu performa terbaiknya. Nah itulah bahasa gue lah. Cuman belum nemu aja. Ya lu mesti terima. Everton ada di atas lu sekarang. Walaupun masih di bawah United. Peringkat berapa Liverpool ya sekarang ya? 10 kita Manchester United. Kita. 13. Sombong, kameramen Arsenal sombong. Tidak tergoyahkan soalnya nih. Gue mau bahas MU tapi mah
12. Oh 11 Everton berarti ya. Manchester United ke 10. Gue mau bahas Manchester United tapi hati gue tergerak untuk menenangkan para fans Liverpool yang dari pagi marah-marah bro. Tenang aja, tenang. Kalian tuh masih ada di, gak ada yang bisa dibanggain ya sekarang ya. Paling nggak sekarang masih ada di Liga Champion lah. Walaupun masuk di zona playoff, cuman masih bisa. Tenang aja, tenang. Mungkin beberapa pertandingan lagi, mungkin sekitar 20 pertandingan lagi kali ya, gua nggak tahu ya. Intinya buat teman-teman fans Liverpool mungkin bisa sedikit bersabar karena contoh lah fans MU lah. Udah berapa musim kita bersabar, bahkan kemarin gue belum mau masuk bahas Everton. Kemarin gue bangun pagi coy. Gue nggak nonton pertandingan itu karena gue lupa ngaktifin video berlangganan. Jadi begitu gue bangun, sempat kebangun gue cek HP, wah masih kosong nih. Menit 20-an gitu lah, terus nonton. Gue masih krip mata gue. Udah nggak berlangganan, gue udah habis masa berlangganan gue karena gue juga nggak pakai notifikasi. Jadi ya udahlah, lawan Everton ini gue pikir kan. Ya udah gue tinggal tidur. Bangun kaget gue. Lah, kok bisa? Perasaan gue sebelum gue tidur tuh udah 10 lawan 11. Ada satu pemain Everton yang kena kartu merah. Jadi gue tenang, gue tidur tenang gitu. Gue pikir udahlah menang inilah Everton gitu loh. David Moyes di Old Trafford juga. Ternyata kalah coy. Kalah. Ya udah jadi ya mau bilang apa lagi? Gue mau kaget karena ini Everton, tapi gue nggak kaget karena ini Manchester United. Selama seharian mungkin gue rada uring-uringan karena ya ini Everton gitu loh. Gue nge-tweet A, B, C, D, ngungkapin kekecewaan lah ya namanya di Twitter kan gue ya namanya Twitter kan ya rasa hati ya, bukan omongan yang biasa lu ngobrol sama temen lu. Jadi ya gue ungkapin aja situ, gue nyampa aja, gue trolling aja di situ. Besoknya sembuh ya gara-gara berita ini. Ya udah ya, gue nggak mau berlama-lama lagi bahas soal Liverpool, tapi yang pasti ada advantage yang bisa diambil ketika tim sebesar Liverpool, mantan juara musim lalu, tiba-tiba drop. Kalau nggak salah udah 9 ya, mereka kalah musim ini, udah 9. Ya gue nggak tahu gimana fans Liverpool menyikapi ini ke depannya ya. Cuman yang pasti tagar slot out tuh udah banyak banget. Cuman kalau menurut gue ya lo bersabar aja lah. Karena ini semua pemain-pemain baru gitu. Kan sekarang game week 12. Mau game week 13. Ya. Liverpool itu baru menang 6 kali. Baru menang 6 kali bro. Jadi lo sabar aja, sabar. Masih panjang perjalanan. Bahkan Desembernya belum lewat. Tuh udah tenang aja. Oke, jadi ya itu aja dulu. Gue mau langsung bahas Manchester United tanpa Patrick. Lagi-lagi. Sekali lagi gue minta kalian doanya supaya dia sembuh. Jadi nanti Manchester United minggu ini itu lawan Crystal Palace di Selhurst Park. Cuman gue belum mau masuk ke sana dulu, gue mau bahas soal Everton yang kemarin kita harus menelan kekalahan 0-1 dari tim tandang. Sebenarnya sih menurut gue expected ya. Jadi apa ya? Kalian tuh mau berharap apa dari Manchester United? Kan gue udah bilang, berkali-kali gue bilang, Manchester United walaupun sekarang udah ada Bomo, udah ada Matheus Cunha, kita udah nggak dijaga gawang kita sama Onana, udah ada Saint Lemens, ditambah pembelian terakhir kita dapat Benjamin Sesko yang which is sekarang
lagi cedera. Maksud gue udah berkali-kali gue bilang kalau ya ini tetap mental tim papan tengah gitu. Jadi lo apa ya namanya istilahnya tuh lo terima aja lah keadaan. Nggak segampang itu ketika lo beli pemain. Ini juga berkali-kali gue sama Patrick bilang nggak segampang itu beli pemain bagus, pemain ya bisa dibilang pemain mahal ya. Main mahal bisa langsung klub, bisa langsung ada impact-nya ke klub. Walaupun ada, memang ada. Tapi nggak semerta-merta ngangkat derajat klubnya gitu loh. Kita udah sempet nyentuh peringkat 2, walaupun cuma beberapa jam, turun lagi ke 5, terus turun lagi ke 7, ya akhirnya sekarang turun lagi ke 10 gitu. Ini poin masih dekat, cuman kalau lo ngomongin juara, jangan, emang udah kejauhan. Ya as expected, gue bilang mungkin United top-topnya antara peringkat 5 atau 4. Sekarang kita ada di peringkat 10, papan tengah nih. Bang, ada breaking news. Apa tuh? Arne Slot dilaporkan telah mendapat ultimatum dari board Liverpool. Dia harus meraih 6 poin dari 2 pertandingan. Nah, itu yang gue bilang. Walaupun udah dapat 100% dukungan, tetap ada ultimatum. Ya walaupun bagaimanapun ini adalah IPL ya nggak? Pergerakan pasar di English Premier League itu terlalu cepat. Dari segi permainan, dari segi strategi, pelatih yang berganti-ganti datang ke Premier League bawa sistem baru, termasuk bisnisnya. Oke lah kalau misalnya memang Slot dapat ultimatum itu, cuman menurut gue juga nggak adil ya. Dia baru datengin piala yang akhirnya bisa bikin fans Liverpool itu bangga. Sama levelnya sama Manchester United. Akhirnya nih Liverpool sama levelnya sama Manchester United, bro. Cuman ya balik lagi menurut gue. Kalau lu menganggap kekalahan lawan Everton kemarin di Old Trafford itu suatu hal yang tidak bisa dimaafkan lagi nih, baik tim ataupun Ruben Amorimnya, udah jelas Ruben Amorim dijadikan kambing hitam kemarin tuh. Cuman ya balik lagi, gua nggak pernah mau nyalahin Ruben Amorim karena sistemnya udah berjalan. Kalau gue lihat highlight pertandingannya, gue bahkan ngelihat mini matchnya, luar biasa. Kalau ngomongin statistik, bro, kalau ngomongin statistik kita menang jauh, cok. Masalahnya tetap sama, kita nggak bisa nyetak gol. Kita kehilangan Matheus Cunha yang 2 hari sebelumnya dikabarin kalau dia ada cedera di kepala karena trainingnya mungkin terlalu berlebihan atau gimana, mungkin ada collide, gue nggak tahu sama siapa, itu nggak dikabarin, cuman yang pasti dia cedera di daerah kepala dan itu bahaya. Akhirnya dia dicoret dari tim utama sama Ruben Amorim. Terus Benjamin Sesko juga udah dikonfirmasi dia bakalan absen mungkin 2 atau 3 minggu ke depan, yang artinya pemain yang harusnya jadi harapan kita untuk jadi pemecah kebuntuan, which is pemain baru ya, itu nggak ada kemarin. Malah Zirkzee yang dipasang di depan. Padahal gue berharap dari awal tuh mungkin Ahmad di kanan, di depan ya, Ahmad di kanan, Mbeumo di kiri atau sebaliknya, Mbeumo di kanan, Ahmad di kiri, Mason Mount ditaruh depan atau ya dirotasi aja gitu. Ternyata Mason Mount dijadiin pemain pengganti. Mungkin buat lu itu
suatu kesalahan yang dilakukan sama Ruben Amorim. Cuman ya balik lagi, kita nggak tahu keputusan pelatih ketika mereka berlatih di hari-hari menjelang match day. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Cuman yang perlu disoroti, Joshua Zirkzee ini kan nggak pernah turun sebagai starter ya. Paling nggak itu suatu pertimbangan. Kenapa lo lebih milih Joshua Zirkzee ketimbang Mason Mount? Mungkin itu pertanyaannya. Jadi ya kalau gue bilang dari pertandingan kemarin masalahnya ya udah seperti yang udah pernah kita bahas bolak-balik. Udah di-acknowledge juga baik sama manajemen, baik sama Ruben Amorim. Kita kesulitan buat menyelesaikan kesempatan yang didapat di muka gawang. Itu kalau ngelihat statistiknya, wah gila sih. Hampir 70-20, 70-30 kalau nggak salah. Cuman ya balik lagi, kalau kita ngomongin bang, nggak melulu harus striker yang disalahin atau nggak melulu harus pemain penyerang yang dipersalahkan soal itu. Karena kalau gua ngelihat juga masalahnya masih ya itu aja. Ada beberapa pemain yang mungkin pada saat itu kurang bisa memanfaatkan situasi. Ada chances dari Patrick Dorgu yang nggak jadi gol, yang gue sempat nge-tweet itu proses yang sama ketika dia bikin gol untuk Denmark 2 hari sebelumnya. Kemarin dia dapat chances itu terbuka, ruang tembak kebuka, nggak ada yang jaga juga. Harusnya bisa lah. Kalau dia lebih tenang sedikit ketika dia bermain untuk Denmark, gue yakin itu bisa jadi gol. Dan pilihan juga banyak ketika dia dapat bola itu. Ada beberapa pemain yang juga nggak ke cover sama pemain Manchester United yang nggak ke cover sama back-backnya Everton, baik itu Tarkowski atau si Michael Keane atau kemarin juga ada Seamus Coleman sama Mykolenko. Kalau nggak salah Mbeumo sama Ahmad juga mungkin bisa terima bolanya dari Patrick Dorgu. Cuman dia pilih langsung one shot, berharap menjadi gol, ternyata bolanya kemana-mana. Maksud gue situasi-situasi gitu yang mungkin harus dipelajari oleh para pemain, harus harus dilatih sama Ruben Amorim. Mungkin itu bisa jadi satu set piece yang kita udah beberapa kali dapat bola di sisi kanan, di sisi kiri, pemain tengah ataupun pemain penyerang lainnya itu nggak kejaga, nggak ke cover sama lawan karena mereka sadar. Pemain lawan rata-rata sadar kalau Manchester United ketika ada di depan atau di muka gawang musim ini terkhususnya itu semua berbahaya karena chances yang diciptakan sama Manchester United tertinggi musim ini. Nah kalau misalnya Patrick Dorgu kemarin dia bisa lebih tenang lagi dan mungkin ada chances juga dari Ahmad dia bisa lebih tenang lagi, tim kayak Everton ya bisa kita kalahin dengan mudah seperti sebelum-sebelumnya. Maksud gue kayak gitu. Ngomongin statistik, dari segi statistik udah menang. Nanti lu cek sendiri aja. Kalau ngomongin sistem, strategi, semua fleksibilitas yang terjadi di lapangan, mereka beberapa kali tuh gue lihat pakai 3-5-2, pakai formasi 4-3-3 juga sempat kelihatan. Cuman ya itu begitu udah sepertiga area lawan kayak bingung mau ngapain. Terima bola di kaki
mau passing ke siapa kayak nggak sempet mikir karena Liga Inggris ya lo tahu sendiri lah, cepet banget mainnya. Tapi pasti pemain profesional kayak gitu bisa berpikir cepat juga, diharuskan untuk berpikir cepat, ambil keputusan apakah bolanya di hold baru ditembak, di hold baru di passing, dan segala macam opsi bisa dilakukan. Itu yang kurang. Nah kalau ngomongin Everton, begitu mereka kehilangan si Gana Gueye dengan kartu merah konyol yang menurut gue ya, karena dia kalau nggak salah dia berantem sama Michael Keane, ya udah parkir bus mampus aja udah menurut gue. Yang gue lihat kemarin tuh bukan parkir bus lagi, bahkan bus ditaruh depan gawang, ditebalikin di depan gawangnya Pickford. Terlepas dari performa Jordan Pickford memang kemarin luar biasa banget. Tapi masa sih lu nggak bisa gitu, lu nggak bisa curi satu kesempatan buat ngarahin bola ke ruang kosong di gawang gitu, karena semua tembakan ke arah Jordan Pickford mungkin ada 1-2 dari Ahmad atau dari Bruno ya kalau nggak salah, itu emang bisa diselamatkan dengan heroik sama Pickford. Bola jauh dari tempat dia berdiri, dia bisa loncat dan dia bisa nyelamatin bolanya itu masuk ke gawangnya dia. Cuman dengan serangan yang bertubi-tubi, dengan chances yang diciptakan berkali-kali, dengan ruang tembak yang sangat amat terbuka walaupun banyak pemain ya. Kalau kita ngomongin klub lain, nggak usah jauh-jauh ke Manchester United zaman Sir Alex atau Van Gaal atau siapapun. Klub lain bisa kok bikin gol kalau udah posisinya kayak gitu. Tapi balik lagi, masalah kita adalah mungkin menurut gue overthinking. Apakah bolanya harus ditembak atau bagaimana, atau ini harus jadi gol cantik atau bagaimana. Akhirnya mentok gitu loh. Nggak bisa nyetak gol sama sekali di posisi 10 lawan 11. Jadi ya udah, menurut gue apa yang harus dilakukan sama manajemen dan Ruben Amorim, sebelum gue masuk ke pembahasan lawan Crystal Palace, apa yang harus dilakukan sama manajemen sama Ruben Amorim di Januari adalah nyari pemain tengah yang kita tahu kemarin Casemiro baru berapa menit berjalan udah ngerasa sakit lagi, akhirnya diganti sama Kobbie Mainoo kalau nggak salah di awal-awal babak kedua. Atau lo cari pemain tengah yang memang kreatif gitu, pilihannya banyak saat ini. Menurut gue kalau lo ngomongin Morten Hjulmand yang udah nggak muda lagi, yang gue nggak tahu umurnya berapa, kemarin gue ngomong 28 atau 29, ternyata umurnya masih 26. Di Inggris ada pemain yang mungkin harganya lebih murah, pemain Wolverhampton yang sekarang lagi digadang-gadang bisa nih dia gantiin Casemiro, Joao Gomez. Gue setuju, ada Bruno, ada Joao Gomez. Dia nggak jadi pilihan utama di Portugal, di timnas Portugal, tapi dia masuk timnas. Ya paling nggak orang ini udah tahu level Liga Inggris permainannya seperti apa, secepat apa, dan dia bisa ngambil keputusan dengan cepat. Kalau ngomongin Wolverhampton, mungkin kemarin salah, gue bisa bilang itu salah pelatih lah. Ya nggak usah jauh-jauh juga ke Morten Hjulmand, ke siapa namanya, ke Angelo Stiller di Stuttgart. Masih ada Elliot Anderson. Kalau ngelihat budget 70 juta, lo beli satu pemain itu, ya udah selesai masalah United. Dia cepet, dia punya kekuatan, dia juga punya atribut passing yang bagus, dan dia punya shoot ke arah gawang yang bagus, dia punya umpan jauh yang bagus, banyak gitu. Jadi yang harus dilakukan sama manajemen ataupun Ruben Amorim adalah bawa pemain-pemain ini ke Manchester United. Mungkin kelihatannya kalau gue ngomong ini gampang, cuman ya permasalahan kita udah tahu semua. Nggak perlu pandit sekelas Jamie Carragher, pandit sekelas
siapa? Ian Wright ataupun banyak lagi pandit-pandit di luar negeri ataupun di lokal ya, pandit lokal ngomong kalau ngomonginnya soal transfer ya itu pasti dilakukan. Ya memang harus dilakukan gitu loh. Buat mengatasi hal ini. Ya Gi? Kenapa? Iya. 3 menit. Oh oke. Jadi gue stop dulu ya. 1, 2, 3. So, kalau Januari hal ini nggak dilakukan, menurut gue lupain dah. Manchester United musim depan berlaga di pentas Eropa. Mungkin paling top kita akan duduk di peringkat 8. Ya syukur-syukur bisa masuk ke zona Conference League. Itu sih. Jadi overall itu game yang menarik. United turun ke peringkat 10. Ada beberapa tim yang poinnya sama. Itu kalau nggak salah dari peringkat 12. Iya, dari Liverpool, Everton, Manchester United sama Tottenham Hotspur itu semua peringkat itu semua poinnya 18 dan di atasnya Bournemouth, Sunderland sama Brighton itu 19. Jadi masih banyak celah yang bisa dimasukin sama Manchester United untuk bisa kembali ke paling nggak 5 atau 10 besar. Walaupun kita peringkat 10, maksud gue antara peringkat 5, 6 atau 7 gitu. Dan itu bertahan terus, ya syukur-syukur kita bisa cari poin, cari celah untuk masuk ke 5 besar. Possible banget karena game ke depan itu lumayan enak buat Manchester United. Bahkan sampai ke Boxing Day. Di situ kalau nggak salah ada game lawan West Ham di Old Trafford, lawan Wolves di Molineux Stadium, terus kita jamu Bournemouth lagi, terus ke Villa Park, dan terakhir di Boxing Day di tanggal 28 Desember kita ngejamu Newcastle United. Oke, gue langsung masuk untuk preview Manchester United versus Crystal Palace. Lebih tepatnya Crystal Palace versus Manchester United karena kita akan bermain di Selhurst Park dan kita bikin nobar di Lithium Rooftop Bar. Jadi Poros Halang sama Lithium Rooftop Bar kembali lagi open nobar karena kemarin kita nggak ada nobar nih karena Everton kan pagi-pagi, nggak mungkin juga lu sama gue dateng ya kan. Itu jam 3 pagi siapa yang mau nonton gitu, kecuali kita lagi puasa mungkin bisa gitu. Harinya apa tuh? Hari Minggu jam 7 malam. Nah, itu masih enak bener buat lu pacaran di nih, lo lihat nih. Tempatnya enak, tempatnya PW. Jadi lu dateng langsung ke Lithium Rooftop Bar, join nonton bareng sama Poros Halang. Nanti lo ketemu sama gue, sama Bang Patrick, sama kameramen Arsenal, sama Paprot, atau juga nanti Minpor juga biasanya pasti datang gitu. Ngobrol sama kita bahas dah Manchester United bareng-bareng. Daripada cuman ngeliat YouTube begini ya kan, kita ngobrol face to face. Oke. Nah, debatin Arsenal. Gue tadi mau ngebahas Arsenal nih, cuman karena waktu dan ini udah malam juga dan gak ada Patrick juga, jadi gue cuma mau ngomongin Manchester United lah di episode kali ini. Gue masuk ke pembahasan Crystal Palace versus Manchester United. Kalau kita ngomongin Crystal Palace, bro, buset dah. Ini tim yang lagi top-topnya, 5 game kagak kalah-kalah. Lawan Liverpool dibantai 0-3 Liverpool di Anfield, lo bayangin. Di Anfield atau di Selhurst Park ya? Gue lupa dah. Oh, di Anfield bener. Terus mereka menang lawan Brentford 2-0 tuh, nggak kebobolan lagi. Terus ke ke Europa League mereka menang 3-1 lawan AZ Alkmaar. Baru seri 0-0 lawan Brighton di Selhurst Park lagi. Terus mereka menang lawan Wolves di Molineux Stadium. Sedangkan Man United kita 2 kali kalah
kemarin terakhir di 5 pertandingan terakhir itu 2 kali kalah, terus kita 2 kali seri lawan Brighton sama Nottingham Forest, dan kemarin kalah lawan Everton. Jadi maksud gue gini, dengan pilihan pemain yang terbatas sekarang, kalau lu lawan Everton aja susah bikin gol, apalagi lawan Crystal Palace, anjir. Susah. Kita kehilangan Sesko, cedera lutut, tadi gue udah bilang 2-3 minggu. Cunha yang mungkin lawan di Selhurst Park besok lawan Crystal Palace mungkin bakalan diturunin. Cederanya di kepala, tapi nggak tahu separah apa. Sampai sekarang tuh belum ada pernyataan yang resmi dari klub, cuman bilang Cunha head injured. Ruben Amorim yang ngomong. Harry Maguire juga masih hamstring, itu butuh waktu. Cuman lawan Palace ini, ya kayak gue bilang tadi, kalau lawan Everton yang dengan 10 pemain aja nggak bisa bikin gol, lo percuma bikin chances banyak, lo menangin possession ball, lo menangin shoot on goal, lo menangin passing-passing di lapangan, 500 banding 200, berapa lah gitu. Maksud gue, kalau lo nggak bisa nyetak gol, ya tetap aja, skor tetap untuk lawan gitu loh, tetap kalah. Gue mau menyorot, ini kita udah masuk Desember. Tadi beberapa game udah gue sebut, mungkin bukan game-game sulit. Kita berharap poin penuh kalau lawan Crystal Palace ini bisa benar-benar dimaksimalin gitu loh. Kita tahu, begitu masuk Desember, musim dingin kan. Nah ini semua pemain harus hati-hati coy. Pemain harus benar-benar jaga kondisi. Dan ketika lo cedera juga ya nggak segampang itu juga lo bisa sembuh. Yang artinya banyak resiko yang terjadi ketika udah masuk musim dingin di liga. Apalagi kalau kita ngelihat rekor ke belakang ya, 2 kali kalah, 2 kali seri. Dan lawan Everton 3 kali kalah, 2 kali seri. Yang artinya kita butuh konsistensi. Kalau lawan Crystal Palace kita bisa menang, kita bisa ambil momentum di situ. Apalagi ini main di Selhurst Park, didukung dengan puluhan ribu fans Crystal Palace ya kan. Balik lagi gue bilang, 21 Desember kita bakalan kehilangan 3 pemain. Mungkin 2 pemain dulu karena yang gue denger Mbeumo bakal ditangguhkan kepergiannya ke Piala Afrika. Tapi yang pasti Mazraoui sama Ahmad udah pasti nggak bakal ada di tanggal 21 Desember ketika kita menjamu 21 Desember tuh kita tandang ke Villa Park. Yang artinya kalau cuman bermodalkan pertandingan model kayak kemarin kita lawan Everton, main lawan 10 orang, lawan Crystal Palace kayak gini, yang which is Oliver Glasner nih sama-sama juga pakai 3-4-3, ya selesai coy. Selesai menurut gua. Yang tadinya kita bilang Everton ada di bawah, Liverpool ada di bawah, bakalan ada kebalikannya. Selama Desember nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya gue bilang harus ambil momentum di game lawan Crystal Palace ini. Dari Palace sendiri, kalau cara mereka memperlakukan pertandingan di kandang, lo lihat deh ketika mereka lawan Liverpool, ketika mereka menang 0-3 kemarin. Terus mereka ngejamu Brentford, yang kemarin juga, yang lawan Brentford ini ada di posisi di bawah, mereka kalau nggak salah di posisi 13. Mereka bisa kalahin gitu dengan mudah tanpa balas 2-0. Apalagi lawan Manchester United yang lagi pusing nih kehilangan banyak pemain. Jadi menurut gue kalau mereka main kayak Brighton atau lawan kayak Wolves terakhir ya, ketika mereka menang kemarin, kalau nggak salah menang 0-2 tuh di Molineux, bisa kita menang. Kalau mereka main kayak gitu ya, karena mainnya terlalu hati-hati. Gue nggak tahu Oliver Glasner bikin pemainnya tuh stick sama 3-4-2-1.
Si Ismail Assar juga kepatok di tengah, jarang dia ikut bantu serangan. Walaupun akhirnya di game lawan AZ Alkmaar kalau nggak salah dia ikut bantu nyetak gol juga. Tapi kalau mereka memperlakukan game itu kayak mereka waktu lawan Brighton sama mereka lawan Wolves, kita ada chances menang. Dengan catatan kekurangan di game lawan Everton, Manchester United bisa benar-benar benerin, manfaatin peluang yang tadi gue bilang. Terus serangan yang dibangun dari lini kedua itu harus lebih kreatif. Nggak ada kesempatan buat Bruno salah passing lagi. Atau mungkin Maino yang nanti mungkin diturunin, gue nggak tahu keadaan Casemiro. Kalau misalnya dia dimainin lagi, kemarin juga sempat kena kartu kuning, harus benar-benar cari celah dari tengah untuk support kecepatan pemain-pemain kita di depan. Gue bersyukur kalau Zirkzee duduk di bangku cadangan, Mason Mount yang diutamakan, gitu. Gue lebih suka kita semi defense, keluar menyerang ketika kita dapat second ball. Itulah harus benar-benar dimanfaatin. Dan poin yang penting yang tadi gue bilang juga, second ball itu harus benar-benar dimenangin dan dimanfaatin dengan baik. Kayak waktu kita lawan Chelsea. Terus sama satu lagi, jangan kebanyakan setup. Ketika lo udah dapat serangan, dapat momentum serangan, ya gimana caranya berpikir kreatif untuk menyesuaikan dengan keadaan pertahanannya Crystal Palace nanti. Kalau lo balikin lagi kayak Dalot lah, dia udah dapet, dia maju ke depan, ketika ketutup ruang larinya, ruang serangnya, dibalikin lagi ke tengah atau bahkan dibalikin ke belakang, selesai kita. Karena Oliver Glasner sama-sama memakai sistem yang sama. Ketika lawan main mid block dapat second ball, mereka pasti akan keluar nyerang lebih cepat lagi karena lo tahu Ismail Assar di situ, terus siapa pemain yang lagi diincar Manchester United, Daniel Munoz, Jeremy Pino, itu pemain berbahaya semua. Ditambah lagi mereka punya goal getter Mateta. Kalau kita nggak bisa manfaatin apa yang udah kita punya ketika bola udah ada di tengah, instead of dibalikin lagi ke belakang, kelar, menurut gua kelar. Game besok tuh lawan Crystal Palace, aduh, selesai lah. Mungkin balik lagi fans Liverpool yang ngeledekin fans MU gitu. Jadi di pertandingan besok itu menurut gua juga salah satu penentuan siapa yang berhak nyandang Master 3-4-3, Ruben Amorim atau Oliver Glasner. Kalau musim lalu, kalau nggak salah tuh skornya 1-0, menang Crystal Palace dari 2 pertemuan. Di game pertama seri di Selhurst Park, terus di game kedua di Old Trafford, MU kalah 0-2. Maksud gue, minggu nanti kita harus benar-benar manfaatin apakah Mateta, Adam Wharton, Daniel Munoz itu pantas dibeli di Januari nanti. Kalau memang kekurangan opsi buat pemain baru ya. Lo bisa lihat, karena ini sama-sama 3-4-2-1 yang sistemnya udah berjalan. Crystal Palace udah paham dari musim lalu, tapi pemain Manchester United baru bisa nih musim ini. Nah, itu bakalan kelihatan tuh kelemahannya ada di mana. Ini menurut gue game yang penting. Jadi kalau game Palace ini bisa dimenangin United, gue yakin di game berikutnya yang tadi gue bilang, jamu West Ham di Old Trafford, terus ke Molineux lawan Wolves, terus main di Old Trafford lagi di game berikutnya lawan Bournemouth, terus di tanggal 21 Desember itu tanpa Ahmad sama Mazraoui kita datang ke Villa Park, dan terakhir Boxing Day lawan Palace yang which is nggak ada Ahmad, nggak ada Bumo, nggak ada Mazraoui, dan mungkin nggak ada Sesko. Ya mudah-mudahan Kunya udah siap besok. Kita bisa raih poin penuh, Cok.
Jadi menurut gue besok momentum banget nih. Harus game yang harus benar-benar dimenangin sama Manchester United. Oke, gue mungkin nggak bakal bahas semua pertandingan EPL di game week ke-13 ini. Mungkin gue ambil beberapa aja, kayak game kedua di hari Sabtu, tim yang sama-sama nelen kekalahan tuh Manchester City sama Leeds United, di mana Pep ketemu Daniel Farke. Itu yang gue bilang mungkin chances ini bakalan game ini bakalan dimenangkan sama Daniel Farke, karena Daniel Farke idolain Pep banget, bahkan sampai sekarang sistemnya Pep Guardiola masih dipakai sama Daniel Farke sama Leeds United-nya 4-1-4-1, tapi bedanya Man City sekarang dengan kekuatan penuh. Kemarin mereka kalau nggak salah baru kalah juga lawan Bayer Leverkusen di Etihad ya, di UCL ya. Ya. Sedangkan kalau Leeds United mereka kalah di Ellen Road lawan Aston Villa, yang artinya Leeds United nggak mau kehilangan muka lagi. Mereka harus menang lawan Manchester City di pertandingan ini gitu, untuk keluar juga dari zona degradasi. Ya, menurut gue ini game yang seru. Leeds ada chances menang, cuman ya beda di kualitas pemain aja. Karena strategi menurut gue Daniel Farke dari 4-1-4-1 juga bisa main 4-2-3-1, dan sistemnya juga mereka open play, mid block. Ya kita lihat aja nanti siapa yang lebih unggul, orang yang ngikutin idolanya atau memang orang yang udah paham sama sistem yang dia buat sendiri, maksud gue Pep Guardiola. Itu terus gue mau bahas juga pertandingan pembukaan di hari Minggu, itu Tottenham Hotspur versus Fulham. Ini London Derby, di mana Thomas Frank versus Marco Silva, yang menurut gue juga dua-duanya lagi coba cari performa terbaik. Tottenham Hotspur harus menang, karena mau nggak mau, karena ke depan ini mereka sampai di Natal itu juga ngelewatin pertandingan-pertandingan yang nggak mudah. Abis minggu ini, minggu depan mereka main di hari Minggu, terus di midweek mereka harus main lagi lawan Newcastle di St. James Park. Terus mereka harus lawan Brentford, terus belum lagi ke Liga Champion lawan Slavia Prague, di mana mereka juga habis kena bantai kemarin sama PSG 5-3, itu luar biasa banget. Baru 14 Desember mereka lawan Nottingham Forest, baru 21 Desember sampai ke sampai ke tanggal 28 di jelang tahun baru tuh mereka lawan Liverpool sama Crystal Palace. Yang artinya mungkin di London Derby ini Spurs punya tekanan lebih besar, dan kalau Fulham bisa memanfaatkan situasi ini, mereka main lepas saja, Fulham bisa jadi menang di London Derby ini. Gua juga mau bahas West Ham United versus Liverpool, peringkat 17 lawan peringkat 13 di London Stadium. Kita tahu semua Nuno Espirito Santo udah mulai klop sama West Ham-nya, dan Arne Slot ya begitu-begitu aja. West Ham ini rekornya udah 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri, dan dia menangnya itu lawan Newcastle kemarin 3-1, sedangkan Liverpool kebalikannya, ini 2 kali menang, 3 kali kalah, terakhir itu ya kalah lawan Forest 0-3, sama ya kemarin dibantai sama PSV. Lo inget kan waktu MU menang 2-1 di Anfield, Slot bilang apa? Dia ngomong gini, selalu sulit bermain melawan tim yang memainkan low block dan sering memainkan long ball tai. Bukan urusan low block sama long ball, emang back lo yang kelewat pinter. Lu nggak ngelihat kemarin Van Dijk ngangkat tangan, handsball, gol dah, kena penalti. Mosok dibanding-bandingin sama Nemanja Vidic, bro, tolonglah. Pemain kayak gitu lo mau bandingin sama Nemanja Vidic, yang gue bilang Van Dijk
adalah back terbaik IPL sepanjang masa. Udah itu aja yang mau gue bilang. Tapi balik lagi, kita lihat aja. Kemarin habis dibantai di Anfield. Minggu nanti bisa nggak ngelewatin hadangannya West Ham nih? Yang setahu gue West Ham tuh udah full team ya. Niklas Füllkrug udah balik, Thomas Soucek juga udah nggak suspend, Callum Wilson juga makin gacor dan sebagainya. Jadi ini pertandingan menarik buat kalian fans Liverpool yang mau ngelihat comebacknya Arne Slot bersama Liverpool. Mungkin ini jadi gol debutnya Alexander Isak ya, kita lihat aja ya. West Ham lawan Liverpool di jam sebelum Super Sunday bro. Sebelum Super Sunday ini penting banget lo tonton nih. Oke ya. Jadi West Ham versus Liverpool lanjut ke Super Sunday. London Derby juga, Chelsea versus Arsenal yang which is Lithium Rooftop Bar bakalan bikin nobar. Lu kalau menonton ini pertandingan yang penting banget buat ditonton buat kalian yang suka bola, apalagi lo fans Arsenal atau lo fans Chelsea datang, karena gue sama kameramen Arsenal mungkin bakalan nonton di ruangan ini. London Derby ini super duper Sunday kalau gue bilang nih, yang dimana Arsenal saat ini udah makin jauh ninggalin lawan-lawannya, beda 6 poin kalau nggak salah sama Chelsea ya, beda 7 poin sama City dan seterusnya. Di UCL juga beda 3 poin dari peringkat 2. Nah, peringkat 3 berarti ya? Peringkat 1 ya? Wah gila sih nih Arsenal lagi gila banget ya Arsenal nih. Mereka bakalan ngejar nih sampai akhir Desember. Karena ya kita tahu Januari kan ya begitu ya Arsenal ya. Kita lihat aja ya perkembangannya di Desember. Iya pokoknya sampai Desember mereka ngumpulin poin, jadi Januari ya udah terserahnya Arteta lah. Kita tahu semua hasilnya kayak gimana. Tapi yang pasti ini tim sama-sama lagi gacor. Jadi di 5 game terakhir nih kalau nggak salah gue lihat Chelsea ya sama-sama di 5 game terakhir ini 2 klub ini unbeaten. Cuman bedanya Chelsea itu ada hasil seri sekali. Ada di Champions League dia 2-2 lawan Karabakh. Sementara Arsenal di Liga 2-2 lawan Sunderland. Dan di game terakhir wah gila loh. Arsenal ngalahin siapa? Bayern Munchen 3-1. Chelsea ngalahin Barcelona 3-0. Gila sih nih. Ini super duper Sunday makanya gue bilang. STV. Cuman PD-nya lagi di Chelsea karena gue ngelihat komennya Andre Santos tadi pagi tuh apa yang terjadi. Dia bilang apa yang terjadi Chelsea ini seperti usaha sebuah keluarga yang mencoba bangkit. Biasanya pemain yang ngomong kayak gitu karirnya nggak lama di IPL sih. Tapi ya udah kita lihat aja Chelsea versus Arsenal di penutupan game week 13 musim ini. Udah itu aja dari gua. Paling kata-kata terakhir dari gua, Manchester United di 6 game terakhir kalah 1 kali. Liverpool di 6 game terakhir kalah 4 kali. Manchester City sama di 6 game terakhir kalah 3 kali. Tapi headlines di surat kabar, di majalah olahraga, berita online atau sosial media, semua tentang Manchester United. Yang mau gue bilang, hated, adored, never ignored. Buat kalian yang mau kasih prediksi, tulis di kolom komentar. Jangan lupa doa buat Bang Patrick supaya cepat sembuh jadi kita bisa review, terus kita bisa juga nobar bareng mungkin di hari Minggu nanti. Itu aja dari gua, akhir kata gua Raymond Slot. Di situ ada kameramen Arsenal dan ini Poros Salam. Thank you. Dah.